sekarang di hadapan kita, tahun yang baru 2023 dengan sejumlah tantangan siap menghadap. Dalam iman biarlah kita berkata, karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menceritakan segala perbuatannya yang baik. Marilah dalam keadaan berdiri kita bersama-sama mengawali tahun yang baru sebagai aparat sipil negara. Kita memuliakan Allah dengan menyanyi nyanyian kebaikan Tuhan. Kebaktian penyegaran iman aparatur sipil negara Kabupaten Rotendao berlangsung dalam pengakuan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya sukacita dari surga tercurah atas saudara sekalian. Silakan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan tahun yang baru adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita meyakini pesan firman Tuhan sebagai nats pembimbing berdasarkan Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
maaf, Kominfo, Dinas Kominfo.
Terpujilah namamu Allah Tuhan kami sekarang dan sepanjang segala masa, atas segala sesuatu yang Engkau berbuat dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur Tuhan menghimpun kami sekalian sebagai saudara-saudara seiman untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Buatkan iman dan percaya kami ya Tuhan, agar hari kami menempati kami desi-desi. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahami maksud Tuhan. Biarkan semua suara di hati kami, biar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Lingkupi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, agar jangan sekali-kali kehendak kami yang terbatas sebagai pendengar, apalagi kami yang akan berkata-kata tentang firman yang menjadi. Biar hanya kehendak Tuhan yang menjadi. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Jika kita memiliki Alkitab aplikasi Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita bisa memperhatikannya, membacanya sambil menaruh perhatian pada bacaan yang akan saya baca. Saya akan membacakan bacaan ini, Efesus 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 menurut unit terjemahan unit budaya dan bahasa Gereja Masih Timur Sinode Gereja Masih Timur. Berbunyi demikian: hidup bersayang dan hidup bersih. Bosong ni Tuhan Allah pun anak sayang. Tagal itu bosong mesti hidup iko dia pun mau. Dan bosong mesti hidup bersayang satu dari satu sama ke Kristus sayang sen bosong. Jadi Yesus sarankan dia pun diri kau mati ganti sang ketong. Dan begitu dia jadi korban bakar yang bawa wangi, kau bikin senang sang Tuhan Allah. Kosong ninju Tuhan Allah orang baris. Jadi jangan hidup kamomos. Pikir hal kamomos jangan. Jangan main serong dengan orang yang bukan dukung laki kalau dukung bini. Jangan serakah. Jangan omong kotor dan jangan omong sembarang. Dan Tuhan pun orang son pantas omong begitu. Lebih baik kosong omong yang bahasa dan minta terima kasih sang Tuhan. Ingat baik-baik, dan Tuhan Allah terima sang orang yang hidup kamomos, dan orang yang main serong, dan orang yang bukan dia pun laki, kau dia pun bini. Dong dia bisa masuk jadi Kristus orang, dan Tuhan Allah son jadi orang raja. Tuhan Allah juga terima orang salahkah, tagal dong seti buang sang dia, dan angkat tinggi-tinggi halai dong. Jangan karena bodoh dengan orang yang omong kosong bilang suatu usah hidup bersih. Dan Tuhan Allah pasti marah sang orang yang sudah hidup iko dia pun mau. Tagal itu kosong jembak ika diri dengan orang model begitu. Dulu kosong sama ke orang yang hidup dalam gelap. Tagal kosong sampai kenal sang Tuhan Allah. Masa sekarang dia suka turun dia pun terang kok bikin kosong jadi dia pun anak-anak dong. Dan dia kosong mesti hidup dalam dia pun terang. Dan orang yang hidup terus dalam terang, dia bikin hal baik, dia hidup lurus dan dia omong jujur. Cari-cari jalan kau bikin senang Tuhan Allah kau hati. Dan dia yang hak perintah sang katol. Jangan diri dengan orang yang hidup dalam gelap. Dan dong bikin son ada pengguna apa-apa juga. Jadi bosong mesti togor sang dong dan buka kasih tunjuk dong pun salah-salah. Ya apa yang dong bikin dan sambunyi-sambunyi kotor terlalu. Sampai kau tahu merasa malu kalau mau ngomong. Beta kasih contoh begini. Kalau orang kasih terang barang-barang dalam gelap, pasti orang dapat lihat itu barang dengan terang-terang. Begitu juga kalau kau kasih terang hal jahat yang orang bikin, dia bisa mengerti bilang itu hal yang dia bikin itu jahat. Ada lagu satu bilang, woi kosong yang tidur bangun su, kosong yang mati hidup kembali su.
Teh Kristus mau kasih terang sama bosong. Tagal itu dia bye-bye bosong ku hidup, ku bosong yang sama ke orang bodoh. Lebih baik pakai akal bye-bye dari Tuhan. Sekarang nih banyak orang bikin hal-hal jahat terus. Jadi kalau ada waktu bikin hal-hal baik, ya bikin isu. Jangan tunggu-tunggu lah ya. Pikir baik-baik kau mengerti sang katong bos mau, kau bosong jang bodoh. Jang mabok nanti itu minuman yang ator sang basong. Kau bosong bikin hal terbaik dong. Mabuka bosong ku hati kau biar Tuhan Allah pun roh barisi yang ator sang basong. Dan begitu nanti bosong bak omong satu dan satu pakai kata-kata dari Tuhan Allah pun tulisan barisi. Dari lagu yang puji-puji sang dia, dan dari lagu-lagu yang bosong dapat dari dia pun roh barisi. Dan kalau menyanyi yang di bibir sah, mapuji sang Tuhan Allah dari bosong ku hati. Yesus Kristus jadi katong pun bos, dan Allah Bapa sedikit banyak hal kasih katong. Andia katong minta terima kasih terus-terus sang dia. Bosong semua mesti baku tobat dan baku dengar satu dan satu. Dan begitu bosong kasih tunjuk hormat dan takut sang Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang di belakang salam, yang di luar salam. Makanya ketemu ruangan ini harus dikasih lebar. Ternyata yang mau beribadah ini sangat banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk semua yang saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya senang jika kita ada di tengah-tengah para hamba Tuhan, abdi Tuhan yang diutus Tuhan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Dan sekian banyak orang-orang hebat di Rotendao, saudara-saudaralah yang terpilih dan dipilih Allah untuk melayani umatnya sebagai aparatur sipil negara. Karena itu berbahagialah, bergembiralah, melayanilah dengan sungguh-sungguh seperti melakukannya untuk Tuhan. Amin kok? Amin. Harus amin. Baik sudah. Saudara-saudara, ada satu ungkapan yang sering kotong dengar, atau mungkin yang kotong pernah ucapkan. Ini ungkapan dia bilang tak terasa waktu berlalu. Tak terasa waktu berlalu. Ini ungkapan dia mau bilang kalau setiap waktu yang berlalu itu tak terasa. Waktu tak terasa waktu berlalu. Mau kasih tahu, ini kata mau kasih tahu kalau waktu yang berlalu itu tak terasa. Padahal kalau kau mau jujur sebenarnya setiap waktu yang berlalu itu sangat terasa. Iya kau saudara. Yang jomblo paling mengerti ini sudah. Setiap waktu yang berlalu itu sesungguhnya terasa. Orang Jawa bilang terasa banget. Terasanya pakai banget. Waktu yang berlalu itu terasa. Kau bisa ingat-ingat kau perjalanan 1 tahun. Kau bilang tak terasa waktu berlalu. Padahal ada begitu banyak hal yang bikin kau hampir-hampir sampai di ujung tahun. Saudara, kalau orang yang ada rasa, orang yang misalnya dia mati rasa, dia mungkin akan bilang kalau waktu yang berlalu itu terasa. Tetapi yang ada rasa, dia berasa, apalagi yang tahu berasa, dia tahu bersyukur, pasti dia rasa bahwa setiap waktu yang berlalu itu sangat terasa. Apalagi ketika kau menjadi seorang pemimpin, ada begitu banyak hantaman dari kiri kanan muka belakang. Apalagi nanti kau mulai masuk di tahun-tahun politik, pasti dia pun terpaan akan sangat kencang. Dan waktu yang kau lalui itu akan benar-benar terasa. Tetapi orang yang tahu bersyukur, dia akan dengan sukacita, Tuhan itu baik setiap saat. Setiap saat Tuhan baik. Saudara saat di mana Tuhan saja baik. Orang mana mau bilang God is good all the time, all the time. God is good. Yang lain silahkan terjemahkan menurut bahasa masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kau bersyukur karena kau bisa lewati Natal dengan baik. Kau bersyukur karena tanpa gangguan PPKM, karena COVID dan lain sebagainya. Saudara, bicara soal Natal, sesungguhnya kau bicara tentang kasih Allah yang sampai hati melihat umat manusia
binasa karena dosa. Sehingga Allah terus menganugerahkan dia buah hati jadi seperti manusia kecuali dosa. Untuk apa? Supaya tebus manusia yang berdosa. Allah menganugerahkan buah hatinya sebagai juru selamat untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, ini berita kesukaan besar yang telah kita dengar. Karena itu saudara, semestinya Natal ini juru selamat mestinya disambut pakai hati, dengan hati, bukan dengan hal-hal lain tanpa hati. Beta percaya bahwa kita semua disambut juru selamat dengan hati, bukan dengan tanpa hati. Amin toh. Ini mulai melemah. Saudara, kita flashback sedikit, kita cerita sedikit ke belakang menyambut dengan kita perayaan Natal ini. Kita bisa temukan ada rupa-rupa orang menyambut Natal, menyambut juru selamat. Ada yang katanya dia menyambut juru selamat tapi bikin diri sama ke juru bicara. Bicara sayang banyak, semua hal dia bicarakan, semua sambutan Natal dia ke bawah semua. Dia bicara sampai akhirnya sonde bicara yang penting-penting, lebih banyak bicara, akhirnya dia bisa kerja apa-apa. Ada orang begitu, tapi di sini beta yang bisa ada. Ada yang katanya sambut juru selamat, tapi dia patah sibuk buat foto sama ke juru kamera, juru foto. Semua hal dia foto, dia jepret, posting sini sana. Di sini sana ada toh? Soal mungkin ada lah, soal mungkin. Soalnya ada, soal mungkin. Ada yang sibuk sebagai juru mudik, saudara. Bondar mandir jurusan jalan layang, tanya sendiri, sibuk apa sah? Ada sibuk sambut Natal ini, bondar mandir di jalan sampai gereja judesan masuk. Ada yang sibuk tepa diminum sah. Minum sampai mabuk, Natal sudah habis, orang semua tahun baru juga. Dia sudah sadar diri. Dia sibuk sambut Natal sebagai juru minum sampai keluar semua dia pun jurus mabuk. Di sini juga pasti sana ada lah. Ada yang sibuk urus piring gelas, padahal taci dong sebagai juru masak. Sampai pesan Natal bilang apa, Pak Pendeta hotel bilang apa juga saya tahu. Terus sibuk bikin apa sah? Sibuk sambut juru selamat sebagai juru masak. Yang dia tahu ini hanya minum-minum masakan. Saudara, sanda heran kalau sehabis perayaan Natal ini terjadi salah paham di mana-mana, melahirkan ketersinggungan di sana sini, antara panitia Natal, majelis jemaat, toko jemaat, piring gelas dong hilang, ada yang sudah pemakan, akhirnya pulang dengan mengomel. Habis Natal orang mabuk di mana-mana, sampai bikin kaca di mana-mana di jalan dan sampai di rumah-rumah. Habis Natal melewati rusuh kiri kanan karena berjalan pakai motor sampai motor rusak, senada yang perbaiki dan macam-macam. Akhirnya saudara, esensi Natal itu dia mengalami kemerosotan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Natal pada akhirnya bukan bawa damai, tapi dia bawa kekacauan. Bukannya bawa sukacita, tetapi mengakibatkan huru-hara di mana-mana. Katanya merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus sonde ada di perayaan. Saudara yang terkasih, Natal memang sudah berakhir, tapi Natal sesungguhnya baru akan dimulai Januari, Februari sampai Desember lagi. Sejauh mana kotong sambut juru selamat, seperti apa kotong sambut juru selamat akan terlihat dalam kotong pun pikir, dalam kotong pun kata, dalam kotong pun perbuatan di tahun yang baru. Di sepanjang waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, ini kita baru masuk di bacaan, padahal sepanjang lebar pendahuluan. Jangan sampai beta ini yang juru bicara. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kotong refleksikan dari bacaan, dan karena itu beta hanya akan mengajak kotong untuk berefleksi tentang ayat yang ke-16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tema pakailah waktu anugerah Tuhan. Kita catat beberapa hal biar saudara kelamaan. Yang pertama, kotong ini Tuhan itu anak saya. Kalau kotong cermati baik-baik bahasa Kupang, kalau kotong mau baca supaya bisa lebih mengerti, kotong bisa download di aplikasi Alkitab bahasa Kupang Gemini. Kotong ini Tuhan, anak saya.
Tuhan sayang sama katong sehingga Tuhan kasih dia punya buah hati supaya katong ini jangan sampai binasa karena dosa. Tuhan sampai hati lihat katong binasa karena dosa. Tuhan kasih dia punya buah hati supaya katong punya hubungan yang rusak dengan Bapa itu diperbaiki. Katong punya hubungan yang rusak karena dosa yang katong perbuat itu dipulihkan kembali, diperbaiki kembali. Contoh, kotong yang ada di Manamolo, kalau ada kambing yang nakal melompat sini sana, kotong biasa masuk ke orang kebun, kotong biasa pakai kalung bebak di dia leher supaya dia jangan terlalu harba biru, dia jangan dimak fafik di sini sana. Sekarang kita lihat ini tambah canggih lagi, ikat kambing pun kaki bagian kanan muka belakang, ya akhirnya dia jalan model begini. Sampai ke sistem, ya. Kotong kasih kalung bebas supaya jangan harba biru. Sekarang kita lihat seperti begitu. Bayangkan Bapak Mama Saudara kalau kotong yang berdosa ini, kotong yang nakal ini dikasih pakai bebas setiap kali kotong buat satu dosa. Maka kotong badan itu pasti penuh dengan bebas. Iya, suka udah bebas. Ada yang di muka sudah kelihatan. Iya. Ikat tali di kaki, maka tempung jalan ini sonde, aduh, tahu dia modal karman. Semua dibagi hisap. Saudara, Tuhan sayang kato, maka kau tempung dosa itu. Dia pun buah hati ini datang dan tebus. Buah hati juru selamat lepas kotong pun bebak-bebak dosa ini. Lepas kotong pun tali-tali dosa ini, saudara. Karena itu kotong su bebas. Karena buah hati Allah itu mau jadi manusia. Dan mau menyelamatkan kita. Bayangkan kalau kotong pun dosa ini kotong tanggung sendiri. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Mestinya saudara, kotong hidup sudah dalam keselamatan, hidup sudah dalam ini anugerah. Kotong isi kotong waktu hidup ini dengan hal-hal yang baik, bikin hal-hal yang baik, bukan justru bikin hal-hal yang sudah baik. Kotong bikin hal-hal yang ikut Tuhan ku mau, bukan ikut kotong ku mau. Kenapa? Karena Dia yang tebus kotong, Dia yang selamatkan kotong. Hanya orang-orang yang sadar benar bahwa Yesus Kristus jadi juru damai untuk manusia, jadi juru selamat, yang akan bersayang satu dengan yang lain. Sama ke Kristus sayang bisa katong. Karena itu saudara, mari kotong pakai tahun yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kerja dari tekun. Seperti kotong melakukannya untuk Tuhan yang sudah lebih dulu sayang sama katong. Walaupun kotong pikul kursi, tetapi kotong percaya kotong melakukannya untuk Tuhan, maka kotong akan melakukannya dengan sukacita dan dia. Mari kotong kerja dari tulus dan jangan kerja dari tulang, karena Tuhan tulus bekerja untuk kotong sampai dia mengorbankan diri di kayu salib. Mari kotong kerja dengan gembira dengan sukacita karena pekerjaan yang sudah diamanatkan kepada Tuhan ini bukan hanya supaya Bapa senang atau supaya Mama senang. Mari kotong bekerja jangan dengan dendam, jangan iri hati dan benci. Di tahun baru ini mari kotong buang semua amarah, benci, dan iri hati. Mari kotong bekerja dengan sukacita seperti kotong melakukannya untuk Tuhan. Amin toh? Amin. Tuhan berkati. Yang kedua, kotong ini Tuhan pun orang barisi. Orang barisi artinya orang tebusan, orang suci, orang kudus. Kenapa? Karena Yesus tebus dengan darah yang suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa misi. Karena itu, kalau kotong mau ikuti bahasa Kupang, ini kepedis-pedis ke mana kok? Kotong baca di kitab Manoso sampai di kotong lubuk hati yang terdalam. Dia bilang, karena betul sudah sama son, sebagai orang yang suci, karena itu hidup sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang sebagai Allah dan orang baris. Jangan bikin hidup kamomos, karena kotong ini orang baris. Beta suka dengan tulisan, mungkin Bapak Mama pernah baca. Kalau
diisi dengan air mineral dia pun harga itu 5.000. Kalau diisi jus buah harganya bisa 10.000. Kalau diisi minyak wangi harganya bisa jutaan. Kalau diisi air kotor maka akan dibuang karena sonde berharga. Kotong sama-sama dalam kemasan, dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab apa? Sebab isi yang ada di dalamnya itu berbeda. Kotong Allah orang barisi. Jangan sampai kotong isi kotong pun waktu hidup, isi kotong pun hati, kotong pun pikiran dengan hal-hal yang kamomos. Jangan main serong, jangan serakah. Dia pun bahasa jupeli sekali. Biar baca ulang satu lama. Bupati pernah bilang begitulah, jangan main serong. Ini baik-baik, Tuhan Allah SWT terima orang yang hidup kamomos, dia orang yang main serong, dia orang yang bukan dia pun laki, kok dia pun bini. Dong soalnya bisa masuk jadi Kristus pun orang, dan Tuhan Allah SWT jadi dong puranya. Tuhan Allah bisa terima orang saraka. Kalau dong seti buang sandia dia angkat tinggi hal lain. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong sampah. Tuhan ku orang son pantas omong begitu. Kecuali misalnya kotok ini bukan Tuhan ku orang, berarti Tuhan ku musuh ku orang. Pikir baik-baik, beromong jangan omong berpikir. Sebab kenapa saudara? Kotok pun dunia ini, dunia nyata maupun dunia yang maya, supaya udah macam-macam hal, macam-macam berita. Ada berita baik, berita sonde baik. Tapi sekarang ditambah canggih, berita baik bisa dibikin jadi sonde baik, ada berita sonde baik dibikin jadi berita baik. Kalau saudara, kotong sonde rajin isi kotong pun hati, kotong pun pikiran dan kabar baik dari Alkitab, kabar baik dari Yesus Kristus, kotong sangat berpotensi jatuh dan tersesat. Kita sudah habis mengerti kenapa kok orang lebih suka ceritakan kabar yang sonde baik daripada beritakan kabar yang baik. Padahal ceritakan kabar yang baik ini dia untung besar. Entah kabar baik ini dia pun sonde baik di apa ya? Sehingga orang lebih suka ceritakan kabar sonde baik daripada ceritakan kabar baik. Entah kabar sonde baik ini dia pun baik di apa, sehingga orang suka beritakan kabar sonde baik daripada beritakan kabar baik. Kotong bisa merenungkan dan menemukan jawabannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, mari kotong buka hati kau biar Tuhan Allah pun roh barisi yang atas sangkatong. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kotong manusia ini terbatas, kotong dibatasi. Karena itu mesti bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas, itu adalah sebuah keharusan. Ada pelajaran berharga kotong bisa temukan dari bacaan. Pergunakanlah waktu yang ada. Di bagian kedua, hari-hari ini adalah jahat. Bagian dari ayat tersebut diawali karena. Ini mau menunjukkan kepada kita adanya akibat bila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Misalnya, kotong kasih ingat kotong punya suami, kotong istri dalam perjalanan di Pantai Baru, hati-hati di jalan karena hari-hari ini hujan, cuaca buruk. Ini pesan beda dengan bilang hati-hati di jalan sama. Ini kata-kata hati-hati di jalan karena hari-hari ini hujan mengandung sebuah peringatan kepada kotong semua bahwa ada potensi bahaya apabila kotong sonde berhati-hati. Kotong tempuh perjalanan, kotong lewati tanjakan, turunan, tikungan, mungkin juga ada kerikil, akan berbahaya. Apalagi tambah dengan hujan lebat akan menjadi licin dan semakin menambah resiko bahaya kita. Artinya bahwa peringatan bagi kita bahwa adanya potensi bahaya ketika kita sedang pergunakan kotong waktu ini dengan baik. Segala sesuatu ini memang indah pada waktunya. Manusia saya yang suka hidup tidak pada waktunya. Saat orang rajin bekerja, dia pemalas-pemalas. Saat orang penjabatan sunai buat dia bilang, kotong dulu sama-sama sebagai staf di sana. Dia sudah memanfaatkan kesempatan dengan baik. Alkitab katakan hari-hari ini jahat. Sedikit kesalahan saja bisa bawa kotong pada persoalan-persoalan serius. Dan saudara, ini benar-benar terjadi dalam kotong kehidupan hari-hari.
Hanya persoalan sepele seperti uang parkir, status komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, berpukul, bahkan sampai saling membunuh. Sebab itu saudara, Alkitab ajar sang katong, mari katong pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai setelah waktu susah ada, baru katong bekerja paksa diri. Sebab apa? Waktu ini anugerah Tuhan yang berharga. Waktu bukan hanya bicara soal detik, menit, jam yang harus katong lewati. Waktu berbicara tentang bagaimana katong manfaatkan setiap kesempatan yang katong miliki. Manfaatkan, maksimalkan setiap menit kesempatan yang katong punya. Katong tidak akan pernah bisa kembalikan waktu yang sudah katong habiskan, walau cuma 1 menit. Karena itu saudara, jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia. Jangan lengah, jangan iseng, atau jangan coba-coba berbuat dosa. Buang dan lewat jauh-jauh hal yang bisa merusak katong pikiran dan katong hidup. Caranya, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ketiga. Mengerti kehendak Tuhan itu kuncinya supaya katong bisa mengisi waktu kita dengan baik. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk bedakan mana yang harus katong buat dan mana yang harus katong lakukan. Firman Tuhan juga akan perbaiki katong pikiran supaya tuntun katong dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk jalani hidup, pergunakan waktu dengan baik. Di bagian akhir kita mau bagi satu cerita, ini ilustrasi lah. Katong semua punya kendaraan bermotor, katong tahu bagaimana harus mengisi angin di setiap kendaraan bermotor. Angin yang telah keluar atau banyak kempes itu, air keluar dan bahan kempes itu sangat perlu katong bayar. Tetapi udara yang katong masukkan ke pan itulah yang harus katong bayar. Saudara, setiap kali katong isi angin biasanya katong kasih AC 2.000 atau 2.000. Kita pakai 2.000. Nah saudara, angin udara ini Allah yang cipta dan sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, apalagi katong manusia. Manusia kan bisa bernafas tanpa udara. Kesimpulannya manusia sangat butuh udara. Nah kalau katong setiap yang menghirup udara ini, saudara, diharuskan Allah untuk membayar. Maka setiap helaan nafas per detik manusia itu membayar Rp2.000 kepada aku. Saudara-saudara, itu sudah 2.000 dan seterusnya. Katong hitung-hitungan, setiap helaan nafas per detik itu kalau dia seharga 2.000 dikali dengan 60 detik itu dia menjadi 120.000 per menit. Masih kecil. 120.000 per menit kalau dikali 60 menit dia menjadi 7.200.000 per jam. Ini gaji 1 bulan untuk bayar 1 jam. Jika 7.200.000 per jam ini dikali dengan 24 jam sehari, saudara, dia menjadi Rp172.800.000. Saudara, orang menggaji sampai 172 juta hanya untuk bayar dia pun napas 1 jam. Atau ada yang bisa. Setiap detik manusia harus bayar 2.000, setiap menit manusia harus bayar 120, setiap jam manusia harus bayar 7.200.000, setiap hari manusia harus bayar 172.800.000, setiap bulan manusia harus bayar 5.184 juta, setiap tahun manusia harus bayar 62.208 juta rupiah. 62 miliar, semua uang di Kabupaten Rotendao hanya untuk bayar 1 orang saja. Silakan potong kali dan potong umur masing-masing. 62 miliar, 208 juta rupiah dikali dengan umur rahasia menjadi saudara 2.426.111 juta. 2 triliun. Ini belum bangofak. Ini baru satu, saudara, dan sekian banyak hal yang Allah buat bagi manusia. Sumpah manusia kan bisa bayar. Kotong pengutang beres, kotong bisa bayar, tapi utang kasih kepada Allah itu tidak akan lunas terbayar. Karena itu saudara, mesti dengan ini manusia sudah ada alasan untuk menuntut Tuhan. Manusia juga mestinya sudah cari cara alasan untuk tidak memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mengisi waktu-waktu hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Untung Tuhan sudah minta bayar.
Untung Allah tak minta manusia membayar nafas yang dihirup. Dia hanya meminta kita untuk menyembah Dia dengan rasa takut kepadanya. Dia hanya meminta kita mengisi setiap kesempatan hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Amin. Saudara terkasih yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas setiap Tuhan yang ada persidangan melimpahnya kami dari hari-hari, dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang telah kami lewati. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang telah menuntun langkah kami oleh Tuhan mendekati dan menuntun kami menapaki hari-hari hidup kami tak menjawab. Kami bersyukur bersama dengan pemerintah Kabupaten Rosendo. Tuhan telah menuntun dan menyertai para pemimpin-pemimpin, mau bupati, bapak wakil, bapak sekda, semua kepala dinas dan semua aparat negara, sehingga mereka tetap memberi diri untuk melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab dengan baik. Sehingga 1 tahun ini boleh kami lewati. Ya Allah yang akan kami pakai iman dan percayaan sebagai aparat persekutuan, agar kami dikuatkan dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami di tahun yang baru. keyakinan bahwa Allah akan menyertai kita selalu dan selamanya. Kita akan menyanyikan nyanyian Kupandang Hari Esok dalam keadaan ini.
damai sejahtera, anugerah sukacita dari Allah Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus, dengan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian di dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, serta dalam kehidupan bergereja dan masyarakat, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.